kita tentang kutuk keturunan itu. Kutuk keturunan yang berkaitan dengan penyakit atau beberapa hal yang lain juga. Nah, saya minta perhatian saudara karena ada banyak ayat yang saya ingin tunjukkan. Tidak semua akan saya baca. Kalau saudara membawa kertas dan ballpoint akan sangat baik sehingga saudara bisa menuliskan semua walaupun saya tidak membacakannya. Saya hanya membacakan beberapa yang penting. Bagian pertama ini saya mau coba jelaskan lagi tentang adanya kutuk keturunan dalam kehidupan kita juga yang seringkali masih ada dan harus diputuskan dan dihancurkan dalam nama Yesus. Lalu setelah itu saya akan coba memberikan daftar dari beberapa penyakit dan kesulitan yang ketika kita masuk dalam pelayanan kita menjumpai bahwa itu juga sesuatu yang menurun juga. Ya, jadi contagious gitu, menular tapi juga menurun kepada generasi di bawah kita. Nah, kalau kita bisa memutuskan semuanya itu akan luar biasa. Nanti saya akan sebutkan penyakitnya apa, lalu kita harus buat ayat apa yang bisa kita pegang untuk kita bisa menghancurkan kutuk-kutuk yang ada dalam bentuk penyakit-penyakit tadi. Dan sangat baik kalau kita belajar untuk mandiri, artinya kita tidak bergantung kepada minta didoakan orang lain, tapi belajar, ucapkan firman, ucapkan berkat untuk menetralisir dan menghancurkan kutuk yang mungkin ada dalam kehidupan kita. Nah, baik, saya akan segera mulai saja. Dan saudara yang merasa punya penyakit-penyakit tertentu yang akan disebutkan nanti, Anda bisa mencek langsung. Saya mengalami kesulitan sebenarnya untuk melihat apa yang firman Tuhan maksudkan dalam beberapa jenis penyakit karena tidak diketahui akan ciri-ciri daripada penyakit itu atau gejalanya apa. Sehingga saya cek ke beberapa teman, mereka mengalami kesulitan untuk menemukan istilah yang tepat untuk sekarang. Tapi siapa tahu bahwa yang kita sebutkan nanti banyak sekali sebetulnya ada yang mungkin mengalami atau keluarganya mengalami. Nah, baiklah kita pakai ini sebagai sarana untuk kita bisa menerima kemerdekaan dari Tuhan kita. Baik, yang pertama coba buka dalam Matius 12 ayat yang ke-29. Ada satu bagian ungkapan firman Tuhan yang seringkali tidak terlalu jelas buat kita, tapi pengertiannya sebetulnya mencakup hal yang sangat luas. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Coba buka Alkitab saudara. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Ada satu ayat yang mungkin kita tidak terlalu mengerti akan pengertian yang cukup luas yang ada pada kalimat ini. Saya bacakan. Atau bagaimanakah? Coba saya bacakan 28 ya supaya tahu konteksnya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya dahulu orang kuat itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Alkitab mengatakan, sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata rumah, kata house dalam bahasa Ibrani yang dimaksudkan oleh di sini sebetulnya bukan hanya menyangkut satu bangunan fisik rumah, tapi juga di dalam kata itu ada pengertian generation atau generasi. Nah, dengan demikian seharusnya kita melihat Yesus mengatakan kalau ada rumah dan kita mau merampok rumah itu, menjarah menguasai rumah itu, maka orang kuat yang tinggal di rumah itu harus diikat dulu. Setelah orang yang kuat di rumah itu diikat, barulah kemudian rumah itu kamu kuasai. Nah, dengan kata lain, Yesus tidak hanya berurusan dengan satu pribadi, karena sebetulnya dia nggak berbicara soal rumah jasmani, tapi dia berbicara tentang manusia. Rumah itu dia beri gambaran sebagai manusia. Dia berkata dalam diri manusia itu ada orang kuatnya. Nah, kalau orang kuatnya itu kamu ikat, maka rumah atau orang itu bisa kamu kuasai. Tetapi sebenarnya dia mengatakan bahwa
masalah dunia roh itu tidak bisa disingkirkan atau dipisahkan dengan keturunan daripada orang yang bersangkutan. Artinya begini, kalau ada seseorang yang mengalami kelepasan dari Tuhan, dimerdekakan dari semua kutuk, maka bukan hanya orang itu yang dimerdekakan, melainkan generasi di bawahnya akan mengalami kemerdekaan juga, sebagaimana orang itu sudah mengalami. Kalau saya dilepaskan dari kutuk-kutuk tertentu yang mungkin mengikat saya, maka ketika saya punya anak, anak saya itu sebenarnya mengalami kemerdekaan juga, karena kutuk dari orang tuanya sudah diputuskan. Nah, ini pentingnya buat kita untuk menghancurkan setiap kutuk keturunan yang mungkin sampai hari ini masih mengikat kita. Nah, kalau Alkitab mengatakan kata rumah, itu artinya sebenarnya generasi. Kalau Anda baca dalam Matius 12, 43-45, di situ juga ada ayat tentang rumah. Ada roh jahat yang meninggalkan seseorang, dia keliling kemana-mana, lalu kembali melihat akan rumahnya yang lama, dalam keadaan kosong, maka dia masuk lagi, dan ternyata apa yang terjadi? Dia membawa 7 roh jahat yang lain, sehingga orang itu akan lebih jahat lagi. Kata rumah dalam Matius 12, 43-45, juga bicara di dalam kata itu ada kata generasi. Nah, artinya kalau kita berurusan dengan seseorang, kita tidak akan berurusan saja dengan pribadinya, tapi dengan generasi yang ada di bawahnya. Orang yang terikat dengan penyembahan berhala, Alkitab berkata kutuknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Orang-orang di bawahnya sampai cucu dan cicitnya akan kena kutuk daripada penyembahan berhala tadi. Sebaliknya juga berkat Allah sebenarnya juga nurun, saudara. Alkitab berkata, tidak pernah kulihat anak-anak atau keturunan orang benar ditinggalkannya, atau minta-minta roti, kata Mazmur. Karena apa? Ada orang benar dan anak-anaknya dijamin oleh Tuhan. Jadi kita bersyukur kalau hari ini engkau jadi orang benar, percaya kepada Yesus, keturunanmu dijamin oleh Tuhan. Allah menjamin bahwa tidak ada dari keturunanmu akan minta-minta, akan ngemis-ngemis minta roti. Bahkan sebaliknya akan memberkati orang lain. Jadi kalau kita menikah, makanya saya berkata, menikahlah dengan orang kudus juga. Menikahlah dengan orang yang sudah dibenarkan oleh karena penebusan Yesus. Nanti hasil pernikahan saudara akan murni, berkatnya berasal dari Allah. Dan tidak perlu keturunan kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang kalau kita melihat dalam Ulangan 28, saya nggak perlu buka ya, Anda bisa lihat di sini, karena banyak ayatnya, nanti waktu kita habis untuk baca ini. Ayat yang ke-15, sampai dengan ayat yang ke-46, paling tidak ada 2 ayat yang menyebutkan bahwa kutuk yang ditulis dalam daftar ini, Ulangan 28, mulai ayat 15 sampai 46, itu juga merupakan kutuk generasi atau kutuk keturunan. Alkitab berkata, ini akan jadi tanda dan mujizat juga pada keturunanmu. Ayat yang ke-46. Itu jelas sekali. Nah, sebenarnya daftar kutuk itu sebenarnya adalah sesuatu yang juga menyangkut akan generasi atau orang-orang yang di bawah. Nah, pada sekian ayat ini ada beberapa macam penyakit yang saya bisa daftarkan di sini sesuai dengan istilah Alkitab. Tidak semuanya kita bisa mengerti sebenarnya apa itu, tapi saya coba buat daftar ini supaya saudara paling tidak punya gambaran. Kalau Anda tanya dari mana sebetulnya referensi bahan bacaan saya sebut saja ada satu orang pengarang yang bagus sekali. Hamba Tuhan wanita dari Amerika, dari Denver, yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Marilyn Hickey. Kalau Anda ke Amerika, Anda nonton TV di sana, hampir tiap hari, ibu ini tampil di TV dan dia menyampaikan firman Tuhan. Yang membuat saya senang begini, saudara. Kalau pengkhotbah TV yang lain, selesai khotbah langsung minta uang. Orangnya sendiri ngomong minta duit. Tapi orang ini tidak. Dia akhiri berdoa, lalu kemudian paling-paling terakhir hanya begini. Ada slide satu tentang nama dia dan alamatnya, lalu macam-macam begitu. Dia berkata,
Kalau Anda ingin minta bantuan doa, alamatkan surat ke sini. Kalau Anda juga ingin memberikan persembahan, bisa ke alamat ini. Selesai, itu aja. Tidak pernah dia minta, saudara saya perlu uang untuk TV, untuk sewa ini, enggak. Dia enggak. Hanya dia munculkan kalau Anda perlu bantuan doa dan mau memberikan persembahan, itu kan perlu juga ya. Karena ada orang yang memang tergerak ingin memberi, kalau enggak diberitahu karena susah juga. Dia hanya tunjukkan, set, gini, selesai, terus amin, selesai. Tapi kalau yang lain itu, waduh, mintanya macam-macam. Dan saya tidak sejahtera. Orang ini bernama Maren Hickey, dan dia menulis sebuah buku. Saya lagi-lagi hanya punya fotokopinya. Break the Generation Curse, menghancurkan, mematahkan akan kutuk keturunan, kutuk dalam generasi. Dan ini buku bagus sekali, lengkap sekali, masalah kutuk keturunan, termasuk juga soal penyakit. Nanti sebagian daripada apa yang dia ungkapkan, saya tuliskan buat saudara, supaya Anda bisa mengerti. Nah, dia sudah teliti itu, dan dia tuliskan di sini beberapa penyakit-penyakit yang dia lihat sebagai keturunan, penyakit keturunan. Lalu, bagusnya, dia beri ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana kita bisa menetralisir akan kutuk itu dengan firman Tuhan yang kita ucapkan setiap kali. Sehingga sungguh firman Allah itu bekerja dan merubah kehidupan kita. Nah, dia memberikan data. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada istilah batuk kering, demam kepialu. Saya nggak tahu itu, demam kepialu saya baru dengar sekarang. Saya bukan orang medis ya, jadi saya nggak terlalu ngerti apa ini. Mungkin dokter juga nggak begitu ngerti ini demam bagaimana, karena nggak ada ciri-cirinya. Tapi ada juga demam biasa, radang. Dia berkata radang itu semacam sesuatu yang berhubungan dengan infeksi tertentu pada bagian tubuh tertentu. Lalu ada borok Mesir, ada madness, gila, dan kebutaan yang menyangkut dengan mata. Nah, dia mengatakan penyakit-penyakit ini yang paling jelas dia berkata seperti batuk kering itu adalah wujud orang yang kena asma. Orang yang asma itu nurun enggak, saudara? Nurun sebetulnya. Asma itu ada, kalau bapaknya asma, bisa juga terjadi anaknya asma. Saya sering lihat itu ya. Jadi ada kemungkinan itu ada satu curse tertentu yang mesti dipatahkan. Saya nggak tahu bahwa itu disebut oleh firman Tuhan. Lalu yang jelas lagi ada borok. Ketika diteliti apa sebenarnya borok Mesir itu, ada semacam daging tumbuh sebetulnya. Jadi dia mengatakan ini bentuk lain dari tumor atau juga mungkin kanker sebenarnya. Kanker itu sebenarnya nurun, saudara. Kalau Anda jeli melihat, ada orang-orang yang anak-anaknya atau keturunannya kena kanker. Nanti neneknya kena kanker, ada satu anaknya kena kanker, lalu putunya ada satu kena kanker. Kalau Anda perhatikan, keluarga yang kena kanker, coba ditelusur. Ada nggak itunya? Kalau Anda perhatikan, nanti itu luar biasa, ketahuan itu. Ternyata betul bahwa itu juga sesuatu yang nurun. Lalu gila, sakit mental, sakit jiwa. Nurun enggak saya tanya? Nurun, saudara. Kalau orang Jawa, kalau dia cari mantu, ditanya juga bibitnya. Bibitnya wong waras atau tidak gitu. Ada enggak garis keturunan atasnya yang agak kurang lengkap gitu. Orang sekarang juga ngerti kok sebetulnya ya. Jadi ada enggak? Ditanya juga. Keluarganya yang ada itunya. Itu. Nah, saudara, ini yang mesti harus diperhatikan. Nah, syukur kepada Tuhan, Yesus bisa dan menghancurkan semuanya. Amin, saudaraku. Nah, ini yang luar biasa. Kekristenan ini memberikan jalan keluar yang luar biasa. Yang dunia katakan sudah tidak ada harapan lagi, mesti juga akan nurun dengan sebagaimana biasanya. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, nanti ada ayat-ayat yang bisa menghancurkan semua kutuk yang ada dalam kehidupan manusia. Lalu kebutaan, Hickey mengatakan itu berkaitan dengan mata. Ayo saudara, saya mau tanya, kalau ada orang yang selalu berkata ini, kalau bapaknya pakai kacamata, ibunya pakai kacamata, anaknya pakai kacamata juga gitu ya. Ini pengetahuan umum kan saudara, nggak perlu belajar kan, orang semua tahu bahwa itu juga akhirnya nurun toh saudara. Ya, jadi kalau cari istri, kalau Anda punya kacamata, istrinya pakai kacamata, orang mulai berkata biasanya nanti keturunannya juga pakai kacamata. Itu biasanya begitu. Tapi kalau memang
sudah makin tua dan dua-dua kacamata karena memang faktor usia lain ya. Kacamata sejak kecil dengan karena faktor usia, sehingga karena faktor usia kan mata kita makin kabur, makin susah melihat, itu masalah lain. Tapi kalau ada anak yang sejak kecil sudah tebal kacamatanya, terus begitu, kalau Anda perhatikan nanti nurunnya akan begitu, anaknya begitu. Alkitab sudah mengatakan, dulu memang tidak ada, nanti kamu pakai kacamata, bingung orang Israel, gampangnya aja, buta gitu. Dulu ya begitu, nggak diobati kan buta saudara, ya. Nggak ada kacamata, samar-samar nggak kelihatan, bingung kan, seperti orang buta. Kalau Anda -7 misalnya, coba lepas kacamatamu, seperti orang buta sebetulnya. Nah, firman Tuhan itu memberikan sesuatu yang global. Nah, lalu pertanyaannya, nanti ada banyak lebih detail saya sampaikan buat saudara, terus naikkan aja. Lalu mengapa dan siapa yang menurunkan semuanya ini? Kok bisa nurun? Apakah faktor-faktor genetik tertentu? Ataukah hanya itu, atau ada masalah spirit sebetulnya? Nah, lihat dua ayat ini. Imamat pasal yang ke-19. Coba Anda perhatikan dalam Alkitab, ini ayat penting sekali. Imamat pasal yang ke-19, ayat yang ke-31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah, atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ada kata berpaling kepada arwah. Lihat pasal 20 sekarang. Ayat yang ke-6. 20 ayat yang ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah, atau kepada roh-roh peramal, yakni yang bersinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Amin, saudaraku. Nah, coba perhatikan ada kata roh peramal dalam bahasa Inggrisnya. Kalimat itu ada kata have familiar spirit. Roh yang familiar, yang sudah dikenal, spirit yang sudah dikenal, familiar. Nah, kata familiar dari kata family ternyata begini, dengar baik-baik saudara. Setiap orang hidup itu, ada roh jahat yang ditugaskan Lucifer untuk terus mengontrol orang itu dan generasinya. Sehingga apa, saudara? Roh itu ternyata bisa menirukan suara Anda, bisa menirukan gerak-gerik saudara luar biasa. Nah, saya mau cerita begini. Pak Yusak Cipto itu pernah menyendiri dengan Tuhan beberapa kali. Satu kali, dia sendirian, didatangi istrinya. Jalannya, ngomongnya persis istrinya. Datang kaget loh. Ini aku teko. Lah istrinya datang kan mau disambut. Tuhan bilang tengking. Loh, istrinya kok suruh nengking. Siapa yang pernah nengking istrinya di sini? Dalam nama Yesus mah diam. Nah, itu ada yang gitu mungkin ya. Saya nggak tahu apakah ada yang enggak. Tapi jangan ditengking istrinya saudara. Tapi dia kerjakan itu. Waktu ditengking berubah. Ternyata kuasa gelap. Yang persis penampilan, modelnya, bentuknya, jalannya persis sama. Bisa begitu tuh, saudara? Di Amerika pernah kejadian begini. Ada seorang tentara Amerika yang dikirim ke Vietnam yang dikabarkan hilang, missing in action. Dan akhirnya orang mengabarkan dia mati. Sebulan kemudian, ibunya yang di Amerika itu undang medium, perantara untuk memanggil roh daripada anaknya. Dan ketika medium ini trans kerasuan, dia ngomong, dia bicara persis dengan anak yang dikatakan mati di Vietnam. Dia ngomong persis dan dia ditanya detail sampai kepada tempat nyimpan buku yang paling dia senang, ngerti tempatnya, dicek semuanya persis saudara. Ibunya yakin ini adalah roh anaknya. Tapi tiba-tiba beberapa bulan kemudian, dia terima kabar dari Pentagon, anaknya masih hidup dan dalam perjalanan pulang ke Amerika. Kaget ibunya. Kok bisa begini? Lah siapa yang suaranya, gayanya, dan tahu persis akan keberadaan anak ini? Siapa sebenarnya? Ini, familiar spirit, arwah, istilah bahasa kita. Tapi sebetulnya bukan arwah orang mati. Tapi familiar spirit ini roh jahat yang memantau terus akan hidup seseorang. Sehingga dia ngerti persis akan gerak-gerik model Anda seperti apa persis dia bisa tirukan.
Oleh karena itu perlu adanya karunia membedakan roh. Anda yang belajar Roh Kudus, Anda tahu karunia membedakan roh, discerning of spirit, karunia membedakan roh. Nah, ini ada familiar spirit. Familiar spirit inilah yang kemudian bisa menirukan banyak hal, dan dia ngerti akan kelemahan generasi di atas kita, dan dia turunkan persis seperti kelemahan yang ada pada kita, dia masukkan dalam diri kita. Kalau kita belum mengalami anugerah penebusan daripada Yesus. Nah, oleh karenanya kita mesti berhati-hati soal ini. Alkitab menentang keras orang yang berhubungan dengan familiar spirit. Ada di Intisari, saya baca, ada seorang anak yang tinggal di, saya lupa, di daerah Kuba sana, di Kuba. Anak ini katanya ketika dia lahir, sudah ngomong bahwa dulu saya rumahnya di sana, ibu saya begini, saya mati karena ini. Jadi dikira orang itu reinkarnasi. Ada anak pernah hidup di sebuah kota, di Kuba, lalu mati, terus masuk rohnya ke anak ini. Reinkarnasi, lahir kembali. Dicek, diperiksa persis semua. Saya baca, orang mengatakan, ini reinkarnasi. Saya bilang, saya tertawa. Ini familiar spirit. Ditipu habis-habisan manusia itu. Nggak ada reinkarnasi. Alkitab berkata, manusia hidup sekali, terus dihakimi. Nggak ada, balik lagi. Itu nggak benar. Firman Tuhan tidak mengajar seperti itu. Reinkarnasi tidak ada. Jangan Anda pikir, nanti mati terus jadi ulo, jadi kadal. Waduh, saya bilang enggak benar begitu. Mati sekali dihakimi, dan Allah akan mengadili kita kalau kita belum percaya kepada Yesus. Saya berkata ada jenis seperti itu, dan itu yang sebenarnya Alkitab katakan dengan familiar spirit. Dia yang ngerti akan semua kelemahan dari generasi-generasi kita, dan dia akan mencoba menghancurkan generasi di bawahnya dengan segala sesuatu yang dia sediakan buat kita untuk menghancurkan kita. Nah, baik, sekarang saya ingin sampaikan lebih detail lagi kepada saudara tentang berbagai macam kutuk yang mungkin ada, dan bagaimana kita mengucapkan firman Tuhan untuk kita bisa menetralisir semuanya ini. Anda boleh tulis penyakit secara umum. Ada orang-orang yang sakit-sakitan, terus ganti-ganti penyakitnya, nggak pernah bisa baik. Anda bisa lihat 4 ayat ini, ucapkan dengan sungguh-sungguh. Nanti firman Tuhan akan menghancurkan setiap kelemahan yang ada. Baik, saya akan bacakan Mazmur 107, ayat yang ke-20, Anda boleh tulis yang lainnya juga. Saya hanya bacakan beberapa untuk mewakili, supaya memberikan gambaran yang lebih jelas buat kita. Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-20. Mazmur 107 ayat yang ke-20 itu saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan firman Tuhan demikian. Mulai 19 sebenarnya, maka berseru-serulah, 17, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kalau Anda mengalami anak saudara ganti-ganti sakit, terus Alkitab berkata mungkin itu karena dosa dan kesalahan kita. Coba kita periksa di hadapan Tuhan, kalau Allah tunjukkan sesuatu bertobat, lalu Anda setiap kali Anda berdoa, Anda baca ayat ini. Disampaikannya firman Tuhan, disembuhkannya anak-anakku, disembuhkannya mereka semua, diluputkannya mereka dari liang kubur. Anda ucapkan firman Tuhan ini, Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan, dia akan makan buahnya. Anda ucapkan firman Tuhan, Alkitab berkata, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Anda mengucapkan firman Tuhan, firman itu akan menghasilkan buah, dan buah itu Anda nikmati dalam kehidupan saudara. Ucapkan firman, firman bekerja, dan hasilnya akan luar biasa. Kalau ada yang punya keluarga yang terus gantian, sakit itu non-stop, gantian terus begitu, Anda berkata, mengapa keadaan keluarga saya begini? Saya katakan mungkin ada spirit tertentu
yang memang bekerja untuk merusak kebahagiaan keluargamu. Kalau ada dosa yang mungkin Allah tunjukkan, bertobat, minta ampun, dan ucapkan firman Tuhan ini. Yesus itu bilurnya sudah menyembuhkan. Ucapkan semua perkataan kesembuhan firman Tuhan. Nanti Anda lihat, hasilnya akan luar biasa. Kalau Anda perhatikan, perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan, itu ditahan, ditampung oleh Tuhan. Nanti dia akan minta pertanggungjawaban dari kita. Kecuali kalau kita minta ampun, ini akan dimasukkan dalam lautan pengampunan, kata Dr. Colette. Tapi Alkitab juga mengatakan, kalau itu firman itu betul-betul diucapkan, saudara, itu akan terjadi dan akan menghasilkan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ucapkan firman-firman ini, dan doa dengan iman, ucapkan, maka firman ini Alkitab berkata, seperti pedang bermata dua, dia akan menghancurkan setiap kutuk yang ada dalam kehidupan saudara. Yang kedua, kalau Anda perhatikan terus dalam apa yang saya sebutkan tadi, ada juga yang berkaitan dengan perzinahan misalnya. Ini ada orang yang berkata begini, jinah itu saya pernah jumpa dalam beberapa keluarga itu nurun, saudara. Kalau kakeknya itu suka jinah, itu mesti ada anaknya yang nurun suka jinah. Nanti ada putunya yang nurun hobinya jinah. Ada itu. Ada orang-orang yang begitu memang. Yang memang kelemahannya pada bidang seksual seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini ucapkan firman Tuhan, doa, patahkan roh perzinahan dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ucapkan firman Tuhan ini, aku menguduskan tempat tidurku, aku menguduskan akan pernikahanku, aku mau tolak semua perzinahan, aku tolak semua kutuk perzinahan. Kalau Anda melihat ada dalam keturunan Anda yang seperti itu, coba cepat dipatahkan. Dan biasanya roh ini, saudara kalau mengalami ikatan roh ini, Anda merasakan sebetulnya. Karena dorongan nafsu seksualmu kadang-kadang begitu kuat dan tidak terkendali, Anda merasakan ada yang tidak beres dalam hidup saya. Yang bagian ini begitu kuat, Anda ngerti itu enggak dari Tuhan. Terlalu overdosis, itu enggak dari Tuhan. Patahkan sebelum akhirnya membawa engkau masuk dalam dosa. Saya diminta untuk mengisi sebuah retreat dari sebuah SMA. Temanya pergaulan muda-mudi. Saya disuruh ngomong soal masalah hubungan seksual yang tidak diizinkan Tuhan, yang mana, kapan diizinkan Tuhan. Ini pelajaran khusus tentang LSD, Love, Sex, and Dating. Supaya Anda ngerti garis yang benar dari Tuhan. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Dalam Ayub pasal yang keempat, ada orang-orang yang terganggu terus pada lututnya terutama. Coba lihat Ayub pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat yang keempat. Mungkin ada rematiknya atau ada apa, saya nggak tahu. Tapi juga ada orang-orang yang tersiksa betul dengan itu. Coba baca firman Tuhan. Ayub pasal 4, ayat 3 dan ayat yang keempat. Sesungguhnya engkau telah menghajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Amin, saudaraku. Kalau Anda punya lutut itu gerak terus, nggak pernah beres, ucapkan firman-firman seperti ini. Itu akan menolong sekali. Selanjutnya, ada orang-orang yang kena, ini banyak saya jumpai ini, asma misalnya. Coba buka Kisah Rasul pasal yang ke-17, ayat yang ke-25. Kisah 17 ayat 25, ada ayat yang bagus sekali. Orang yang asma itu mesti nafasnya sesak, ya enggak pernah asma kok nafasnya lega, itu enggak ada. Firman Tuhan punya resep ini, kalau enggak mau yang mahal-mahal, pakai yang paling mahal, ini bagus sekali. Kisah 17:25 dikatakan, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan apa? Nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Kalau engkau asma, katakan, Allah memberikan nafas kepada saya, Allah memberikan hidup,
kenapa kamu menghalangi saya bernafas? Kan begitu ya, saudaraku ya. Kenapa engkau menghalangi saya bernafas? Allah yang memberikan nafas kepada saya. Itu diucapkan, diklaim, saya yakin ada kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Luar biasa. Saya mau saksi sedikit, saudaraku. Tuhan itu soal penyakit ya, saya kagum dengan Tuhan. Saya pernah cerita pada saudara, mungkin saya lupa, tapi saya mau ceritakan pada saudara begini. Ada seorang pengusaha yang merasa ada gangguan pada jantungnya. Ketika dia periksa ke dokter, dokter mengatakan kamu kena jantung, harus dioperasi jantungmu. Lalu datang kepada seorang hamba Tuhan, didoakan, dia ngomong gini, Tuhan berkata, kamu jantungmu nggak apa-apa, tapi ada uratmu yang kecepit, urat di punggung sini katanya, kecepit. Tuhan bilang harus diurut. Kalau ngurut caranya gini, dijelaskan. Mesti begini, dari bawah nekan ke atas atau gimana, pokoknya dijelaskan. Ngurutnya begini. Pulang ngomel. Pendeta kok ngajari ngurut. Jantung kok katanya urat kecepit. Mana ada penyakit urat kecepit gitu ya. Datang ke seorang dokter, teman, kayak kenal juga, lulusan Jerman. Memang ini pintar sekali. Prakteknya di Lamongan. Datang, nggak percaya dia. Dok, saya ini katanya kena jantung, apa betul? Diperiksa. Wah, bukan jantung ini. Kaget ya. Lah apa dok? Urat kecepit katanya. Bagian mana? Punggung. Terus ngurutnya begini, biasa nih. Persis, saudaraku. Loh, hebat tuh Tuhan tuh. Makanya percayalah pada Tuhan, saudaraku. Cara ngurutnya persis. Ini pendeta tidak ahli mijet tuh. Nah, saya katakan ini terjadi betul. Dan Tuhan itu luar biasa. Nah, saya pernah ngalami hal, ini saya nggak pernah cerita pada teman-teman band, waktu di Amerika, saudara. Satu malam saya kaget. Ketika saya bangun, mata saya ini lengket semua. Dan seperti orang belek, saudara. Saya buka mata nggak bisa. Saya bersihkan, saya lihat ke cermin, merah semua. Mereka nggak tahu. Waduh, nek belek ini nular semua. Wut, pemain musik, siapa? Belekan semua. Anda bisa bayangkan ini, melayani sambil belekan itu seperti apa? Waduh Tuhan, ini kok belekan? Istri saya baik, saya diberi obat tetes mata biasa. Tetesi biasa, agak tenang, hilang. Nanti sore, malam gitu lagi, saudara. Tiap pagi selama beberapa hari itu, terus kalau pagi bangun, waduh sudah, saya kalau sudah tidur sebentar ya, bangun, udah. Harus saya bersihkan pelan-pelan, baru saya bisa buka mata saya. Kalau nggak sakit semua. Saya doa dengan Tuhan, Tuhan kenapa saya belekan? Apa ada yang tidak berkenan, atau dosa saya apa, atau kesalahannya apa, atau Tuhan mau ngomong apa? Pelayanan kok belekan, di Amerika kok sekarang belekan, itu kan susah juga. Tuhan itu ngomongnya gini, itu sudah, tidak apa-apa. Kamu hanya karena batuk, lalu ada beberapa, pembuluh darah di mata yang pecah karena batuk. Dan memang betul, hari-hari itu saya sedang batuk luar biasa. Jadi teguran saya gatalnya luar biasa. Oh gitu Tuhan, terus gimana? Tuhan ngomong lagi, diobati aja batukmu. Saya minum obat, sembuh batuk saya, belek saya hilang. Saya belum ngomong ke mereka, saya ngomong ke mereka, bingung ini. Karena saya duduk paling depan, di depan saya itu AC. Jadi kalau ini nyentong ini, beleknya masuk. Bermuara di belakang, kena pasti ini. Nyanyi, belen semua. Saya bilang, waduh saya ini jadi repot ini. Tapi terjadi begitu, Tuhan itu bisa menjelaskan. Saya beberapa kali ngalami begitu ya. Dan luar biasa. Saya rasa itu cukup untuk bagian itu. Saya mau sampaikan hal yang penting juga pada saudara. Ada satu ayat yang mungkin tidak terlalu jelas dalam firman Tuhan, tapi Anda boleh cek dalam bahasa Inggrisnya. Saya belum cek lagi ayat ini, tapi Anda boleh tulis dulu. Sebenarnya saya nggak terlalu jelas dengan apa yang dia katakan, tapi baik ditulis juga. Soal ini, soal yang berhubungan dengan darah. Leukemia, tekanan darah rendah, darah tinggi. Saudara, kalau Anda ikut asuransi, Anda akan ditanya, ada nggak keturunanmu yang darah tinggi? Itu ditanya, saudara. Orang asuransi ngerti kalau ada penyakit yang nurun, itu ada. Termasuk diantaranya tekanan darah diabetes misalnya. Itu juga nurun kan sebetulnya. Ada orang yang begitu. Saya mau ajak Anda lihat itu masalah kanker nih, saudara. Ada satu ayat yang bagus sekali, yang saya mau ajak kita baca, lihat di Matius pasal yang ke-15, Matius pasal 15, ayat yang ke-13. Kalau Anda perhatikan, ini juga sebenarnya, tadi saya sudah katakan,
Ada beberapa keluarga yang mengalami kutukan seperti ini. Anda boleh gunakan ayat ini, itu indah sekali. Perkataan yang diucapkan Yesus, jawab Yesus. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan apa? Akar-akarnya. Kanker itu seperti tanaman, ada akarnya. Bisa menjalar, saudara. Kalau ada orang kena begitu, Anda katakan, ini ditanam bukan oleh Bapakku yang di surga, akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Ucapkan perkataan iman ini, dan saya yakin ada hasil yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa pegang akan perkataan-perkataan Tuhan ini, Anda ucapkan, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Saya yakin ini juga berlaku juga dalam kehidupan kita. Kalau ada benih-benih seperti ini, coba didoakan sungguh-sungguh, dicabut sampai ke akar-akarnya. Saya percaya sampai hari ini kuasa Allah terus bekerja, dan saya yakin sekali bahwa Tuhan akan sungguh-sungguh menyatakan kemuliaannya kalau kita percaya kepadanya. Saudara, ini harus jadi sesuatu yang dipraktekkan dalam kehidupan kita. Anda sudah belajar bahwa roh itu bisa ditransfer, roh bisa disalurkan lewat perkataan kita. Perkataan yang diucapkan dengan tepat, dengan kuasa Allah dalam nama Yesus akan menghasilkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Seterusnya saya mau ajak Anda melihat akan sakit jiwa. Kalau Anda mengatakan bahwa orang setelah yang bertanya juga, bibitnya bagaimana? Ada enggak itu dari generasi yang terdahulu yang punya sakit ingatan, yang ada lemah sarafnya? Nah, coba buka Mazmur 94 ayat yang ke-19. Mazmur 94 ayat yang ke-19. Buat orang yang suka mikir, banyak pikiran itu bisa membuat sakit jiwa loh, saudara. Tapi juga ada orang yang saking banyaknya pikiran, lalu kemudian, ya itu sakit jiwa itu kan banyak pikiran, dan atau mungkin hilang sama sekali pikirannya, kan begitu ya. Alkitab berkata, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin, saudaraku. Ada banyak orang yang sampai menderita karena terlalu banyak pikiran. Alkitab berkata, apabila bertambah banyak pikiran, dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata multitude. Multitude itu banyak sekali, sampai numpuk-numpuk gitu ya. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin, saudaraku, ini luar biasa. Penghiburan Tuhan yang menyenangkan akan jiwa kita. Penghiburan Allah yang juga memberikan ketenangan kepada kita. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batin kita, maka penghiburan Tuhan itu akan menyenangkan jiwa kita. Saudara, ada banyak orang yang kadang-kadang merasa pesimis dengan keberadaannya. Saya bahkan melihat ada orang-orang yang ketika sadar mengalami tekanan begitu rupa, sampai dia bunuh diri. Saya berkata memang begitu ya. Ada roh yang memang mendampingi roh yang lain. Kalau sudah kalut, nanti terakhirnya akan sampai kepada bunuh diri. Terjadi di mana-mana seperti itu. Tapi Alkitab berkata, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, maka penghiburan Tuhan itu yang menyenangkan akan jiwanya. Jangan cari penghiburan di tempat yang lain, tapi carilah penghiburan dari Tuhan. Itu yang menyenangkan akan jiwa daripada kita semuanya. Lalu juga saya sampaikan bagian yang berikutnya. Kalau Anda perhatikan ya, bagus juga yang insomnia itu. Kalau Anda perhatikan itu, ada orang yang tidak bisa tidur. Ada. Susah tidur, gelisah terus. Saya nggak tahu apakah ada. Kalau tidur itu kalau nggak jam 3, setengah 4 itu belum tidur. Nanti bangun jam 10, jam 11 itu. Jadi seperti, apa itu? Kalong, saudaraku. Siang tidur, malam bangun. Anda coba baca ayatnya, bagus sekali. Mazmur 4. Saya rasa perlu kita baca ayat ini untuk lihat sama-sama apa yang Tuhan katakan buat kita. Mazmur 4 ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin, saudaraku. Alkitab berkata,
Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Saya pernah ingat peristiwa, kami sedang doa semalam suntuk di kantor sama-sama. Ada seorang teman yang doa dengan segenap hati. Dia doa seperti Elia, dia menungging ke bawah. Dia doa, oh Yesus, Yesus, Yesus. Kami doa cukup lama. Setelah semua amin, terus dia nungging. Waduh, kami lihat ini bergumul luar biasa. Dia terus nungging, dia terus nungging. Lama-lama saya dengar suara ngorok. Oh, ini bukan doa ini. Dimulai dengan oh Yesus, haleluya, haleluya. Lama-lama semua sudah amin. Wah, ini ngorok. Ini bukan sembayang ini. Kami semua ketawa, enggak bisa nahan lagi. Semua ketawa keras, dia bangun, dia kaget. Haleluya, haleluya katanya. Kami bilang, hei, kamu tidur ya? Loh, tapi aku sejahtera tuh katanya begitu. Ya emang tidur sejahtera enggak bisa tidur, saudaraku. Itulah tidur dalam hadirat Tuhan. Semua sembahyang dia geraji rumahnya, saudaraku. Saya rasa bagus juga itu pengalaman. Karena Alkitab mengatakan ini ayatnya indah sekali. Dalam bahasa Inggris ayat yang ke-8, dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-9. Dikatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Kalau Anda gelisah, tidak merasa aman, sulit tidur, baca ayat ini keras-keras. Dikatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Anda ucapkan dengan keras, aku mau segera tidur. Aku tidak tugas jaga malam ini. Aku juga bukan tukang ronda. Aku mau tidur, segera tidur. Lalu kita tidur. Dan itu kita bisa menikmati hal yang indah dari Tuhan. Kalau saya pribadi, saya memang terbiasa tidur malam. Bukan karena bisa tidur, saudara. Karena kalau malam itu waktu yang baik buat saya untuk tenang dan baca banyak buku, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Seringkali agak larut saya tidur. Karena malam saya pakai untuk baca banyak hal. Istri saya sudah tidur, anak-anak semua tidur. Dan saya baca dengan tenang, saya belajar lagi firman Tuhan. Saya gali firman Tuhan, baca buku-buku yang Tuhan anugerahkan dan berikan. Itu buat saya ada anugerah dan kenikmatan sendiri. Belajar waktu tenang semua luar biasa. Ya, tapi kalau pagi, siang, sore karena ada anak-anak sulit sekali. Kadang-kadang saya harus bantu istri saya, kadang-kadang, tapi sebagian besar dia yang kerjakan dengan kekuatan dari Tuhan, saudaraku. Karena bagiannya masing-masing. Saya belum punya karunia untuk ganti popok dengan baik. Bisa, tapi mesti berantakan hasilnya. Jadi lebih baik saya serahkan yang mampulah, yang tidak mampu ya tahu diri kan gitu kira-kira. Padahal cuma alasan sebetulnya. Ayat berikutnya, coba lihat Amsal pasal yang ketiga. Amsal 3 ayat yang ke-24. Amsal 3 ayat yang ke-24. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Luar biasa. Kita berkata, jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Bahasa Jawanya, engkau tidak akan girap-girapan. Kan gitu kira-kira ya. Dan dikatakan, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Kalau ada di antara kita yang mengalami ini, saya nggak tahu, karena ada orang-orang yang begini, saudara, yang cepat semua itu dipikir. Gitu. Apa sedikit pikir, apa sedikit dipikir. Akhirnya dia mengalami ini, kesulitan untuk tidur. Nah, Alkitab mengatakan, engkau tidak akan terkejut. Dan dikatakan, engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Ucapkan firman Tuhan ini. Alkitab berkata, ucapkan itu akan berbuah akan menghasilkan buah yang kau nikmati sendiri. Jangan ucapkan perkataan yang negatif, tapi ucapkan firman. Sampaikan firman Tuhan, ucapkan perkataan-perkataan daripada Allah kita. Nanti hidup kita akan dirubah oleh Tuhan. Alkitab ini luar biasa, lengkap sekali. Apapun Anda mau cari, walaupun mungkin istilahnya berbeda, tapi sebenarnya Alkitab ini mengungkap banyak hal yang Tuhan bisa anugerahkan buat kita semua. Untuk kita bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya dari Tuhan kita. Nah, berikutnya saya sampaikan ini. Saya nggak akan bacakan semuanya, tapi saya mau baca mungkin 2 daripadanya supaya Anda jelas melihat ini. Ada orang yang lumpuh atau stroke, Anda bisa baca ini, ucapkan firman Tuhan. Dia membuat kita berjalan di hadapan Allah. Nah, bagian berikutnya saya mau sampaikan ini penting sekali soal kemiskinan, saudara.
Ternyata ada orang-orang atau keluarga yang memang terikat dengan, saya beri nama ya, roh kemiskinan. Itu ada. Kalau dia usaha mesti gagal dan keturunannya itu nggak pernah ada yang berhasil. Hidup dikelilingi dan dilingkupi dengan terus serba kekurangan terus begitu. Ada orang yang seperti itu, saudara. Nggak pernah merasakan hidup cukup, nggak pernah. Padahal nyanyinya El Shaddai, the God who is more than enough, kata Kenneth Hagin. Allah yang lebih dari cukup, tapi hidup kita nggak pernah cukup. Memang kalau kita minta mewah, artinya cukup dalam arti kata yang subjektif sekali, susah. Karena cukupnya masing-masing orang berbeda. Tapi seharusnya kita bisa menikmati kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati hidup dalam jaminan Tuhan. Nah, ada orang-orang yang mengalami itu. Nah, Menheki ini pernah mengalami juga dalam keluarganya, ada semacam kutuk di mana mereka tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Ada orang yang tidak mampu untuk bisa mengelola berkat yang Tuhan berikan kepadanya dengan baik. Orang ini selalu mengalami kesulitan sehingga hidupnya terus dalam kekurangan. Nah, itu mungkin juga bisa nurun juga. Dia perhatikan ada beberapa generasi yang di atasnya dia yang mengalami akan problem yang sama. Nah, begitu dia melihat bahwa ini semacam kutuk dalam hidupnya, cepat-cepat dia hancurkan. Dan dia berkata, sejak diputuskan, dia mengalami anugerah yang luar biasa. Saya agak kaget waktu Pak Arifin cerita pada saya begini, Pak, setelah saya didoakan Benihin, saya nggak pernah ngalami hidup itu kurang. Allah melingkupi dengan berkat yang luar biasa buat saya. Saya mikir kan, dulu dia kontraktor, terus jadi hamba Tuhan, terus dia buat pengakuan. Saya dulu sering ngalami, di mana keadaan rumah tangga, ekonomi tahu-tahu nggak ada uang. Begitu saya dipatahkan kutuk itu, didoakan waktu Benihin datang, sejak hari itu sampai sekarang, kira-kira sudah jalan setahun ini, tidak pernah saya mengalami dalam rumah tangga saya mengalami kekurangan. Dan dia mengatakan begini, saya belajar, ternyata itu bisa juga sebagai curse, kutuk dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya nggak tahu dengan Anda masing-masing ya, kalau Anda malas nggak mau kerja, saya berkata, orang nggak kerja nggak usah makan. Itulah kata firman Tuhan. Tapi kalau engkau sudah berusaha, sepertinya mestinya bisa cukup, tapi kok mesti ada aja banyak hal. Membuat kebocoran yang tidak terduga dalam keuangan saudara, mungkin bisa karena ada akar tertentu yang harus dibereskan di hadapan Tuhan kita. Nah, kalau kita bisa cari, kita berdoa, kita kalau perlu kita puasa, cari, Tuhan, apa yang perlu aku bereskan dalam kehidupanku. Nanti kita lihat sama-sama, dan Tuhan akan tunjukkan itu, lalu kita bisa patahkan, kalau ada dosa kita minta ampun, dan kita patahkan kutuk itu, saya percaya berkat secara materi akan dilimpahkan dengan kuat dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ketika saya dipanggil jadi hamba Tuhan, terus terang yang pernah jadi concern saya pada waktu itu adalah begini, apakah saya akan hidup dalam kekurangan? Karena pada waktu itu saya terus terang banyak bergaul dengan rekan-rekan hamba Tuhan, dan tahun-tahun itu, kalau orang mengatakan dirinya hamba Tuhan, pendeta, itu asumsinya mesti orang yang hidupnya kekurangan. Rumahnya mesti kontrak, pindah-pindah kontrak sana kontrak sini, dan tidak punya apa-apa, hidupnya pas-pasan. Bergantung daripada kebaikan hati majelis gereja, kan begitu kira-kira. Saya punya bayangan juga begitu, karena dulu lingkungannya semuanya begitu. Waktu Tuhan panggil sebagai hamba Tuhan, saya terus terang berkata, baik Tuhan, saya mau. Itu memang kerinduan saya, tapi saya minta jaminan dari Allah. Dan saya gumulkan dalam doa, dan waktu saya dengan istri saya waktu itu berdoa bersama-sama, Tuhan memberikan jaminan yang luar biasa. Dijamin oleh Tuhan, kami berdoa, puasa, diberi ayat. Ada 2 ayat yang saya masih ingat sampai hari ini, yang merupakan jaminan Tuhan. Yang pertama Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu rahasia-rahasia kerajaan surga. Aku akan bukakan dan ungkapkan kepadamu rahasia-rahasia kerajaan surga. Yang kedua, dan dia berkata bahwa dengan hartamu juga kamu akan melayani. Dan saya nikmati itu saudara, sampai dengan hari ini. Dan saya berkata, Tuhan, aku tidak mau hidup dalam kekurangan. Aku mau hidup sebagaimana Allah mau berikan kepadaku. Aku tidak mau dipengaruhi oleh pola yang sudah ada. Aku mau beda. Aku mau hidup dalam berkat Tuhan. Aku tidak mau hidup seperti yang lain. Aku menghargai penderitaan orang lain
untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau seharusnya tidak perlu seperti itu, saya tidak perlu terima itu. Saya katakan dalam nama Yesus semua pikiran yang tidak benar, saya mau bongkar semua, saya mau terima pikiran Kristus. Yang merupakan jatah saya mau terima. Yang tidak harus saya alami, saya tidak perlu mengalami itu, saya patahkan dalam nama Yesus. Dan saya nikmati hari ini. Saudara, ada orang pernah ngomong ngeramal begini, wah kamu ini nanti akan jadi jutawan. Saya bilang, saya tolak dalam nama Yesus. Loh, jutawan kok ditolak? Saya bilang, saya batasi Tuhan hanya soal juta. Kalau dia mau miliar dan triliun, saya mau bisa apa? Kalau saya bilang, amin, saya jutawan. Bodoh, saudaraku. Saya hanya batas sampai ke juta. Tidak bisa miliar kan, saudara? Kalau Allah mau salurkan ke orang lain lewat miliar, nggak bisa pakai hidup saya. Kalau ada orang ngeramal baik, wah, umurmu sampai 80 luweh, saya tolak dalam nama Yesus. Itu Anda sudah disiapkan mau dimatikan umur 81, saudaraku. Kalau ada orang berkata, wah, kamu ini tak lihat calon jutawan, tolak dalam nama Yesus. Uang sejuta nggak ada harganya sekarang, saudaraku. Nggak bisa beli apa-apa uang sejuta. Kalau Allah rencanakan miliar, Anda terima, amin ya, saya jutawan. Kurang, mungkin miliarder yang Allah siapkan buat Anda. Jangan gampang terima ramalan orang seperti itu. Terima apa yang firman Tuhan katakan. Katakan, Allahku tidak terbatas. Yang aku butuhkan Allah berikan kepadaku. Aku perlu sejuta, Allah mampu sejuta. Dan kalau aku hanya jutawan, kalau aku perlu miliar, aku tidak bisa terima miliar. Rugi sendiri kan? Jangan dengan gampang terima perkataan yang sepertinya baik, tapi sebetulnya mengikat hidup Anda, membatasi saudara. Jadi kemiskinan itu bisa diperangi. Saya percaya bisa diperangi. Kalau kita dengan Tuhan sungguh-sungguh, Allah akan mencukupi segala kebutuhanku, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan yang ada padanya. Itu bisa. Tapi jangan sampai hidup kita orientasinya hanya melulu soal uang dan melulu soal berkat. Itu akan merugikan dan merusak hidup rohani kita. Saya yakin dengan sendirinya, kerinduan Allah yang paling besar adalah memberkati setiap anak-anaknya juga dalam urusan keuangan. Jangan mau kalau engkau ditipu setan. Ada orang ngomong yang baik, ramal Anda sepertinya baik. Kalau itu membatasi akan pekerjaan yang lebih besar, tolak itu semuanya. Yang terakhir, saya bagi buat saudara, ada anak-anak yang berontak. Saya nggak perlu baca ayatnya ya, tapi saya berkata begini saudara, ada keluarga-keluarga yang memang mengalami hal seperti itu. Selalu dalam rumah tangga mereka, dari generasi ke generasi tidak pernah ada yang namanya keharmonisan. Ada anak-anak yang terus berontak, terus berontak, terus berontak. Saya berkata itu bisa berupa kutuk, tapi juga bisa berupa roh yang memang menyerang akan anak. Apapun yang terjadi selama anak itu dalam kandungan ibunya, itu akan mempengaruhi akan anak itu kelak. Kalau Anda perhatikan firman Tuhan, ada Moab dan Amon, ya, itu adalah suku-suku yang memusuhi orang Israel seumur hidup mereka. Dan keturunan mereka memusuhi akan Israel, yang adalah umat pilihan Allah. Kalau Anda mendengar kesaksian atau cerita tentang Ismail, Alkitab berkata, lakunya seperti keledai liar. Kenapa? Waktu di kandungan Hagar ibunya, Hagar ditekan oleh Sarah begitu luar biasa. Sampai dia lari, sampai dia mau mati rasanya. Ada tekanan yang begitu kuat yang dia alami. Nah, waktu dia tertekan, dalam kandungan dia tertekan. Akibatnya Alkitab berkata, lakunya seperti keledai liar. Contoh lain, ada Yehuda yang berzina dengan menantunya sendiri. Kalau Anda baca itu, anak yang dilahirkan oleh Tamar, menantu Yehuda. Jadi begini, Yehuda ini kurang ajar. Yehuda itu punya anak 3 anak laki. Jadi kalau dalam adatnya orang Israel, kalau yang laki ini nikah, mati, maka adiknya harus menggantikan kedudukan kakaknya. Gitu. Lalu, tapi kalau punya anak, bukan anaknya dia, anaknya almarhum kakaknya. Gitu. Lah yang pertama kawin, mati, terus adiknya kawini kakak iparnya. Tapi berbuat dosa, mati juga. Anak ketiga, Yehuda mikir, anakku sudah korban, ini wanita ganas sekali. Kawin dengan dia, mati. Kawin, mati, anak lakiku tinggal 1. Tak kawin sama dia, mati sekalian, repot. Diulur-ulur sama Yehuda. Nah, tapi Yehuda ini, yang keturunannya Yesus, saudara, ini tukang berzina. Makanya puji Tuhan, sebetulnya Yesus itu bukan orang Yahudi, saudara.
Memang dia dari suku Yehuda, tapi darahnya itu nggak ada darah Yehuda. Sehingga dia murni dari Roh Kudus. Bukan karena hubungan suami istri. Nah, Yehuda ini setelah pemotongan bulu domba, uangnya banyak, jalan-jalan, Tamar diberitahu, ini mertuamu mau lewat daerah sini. Dia nyamar sebagai pelacur, dan malam itu Yehuda tidur dengan menantunya sendiri. Akhirnya ketahuan waktu selesai itu, Tamar minta bayaran kan, karena anggap dia pelacur, Yehuda nggak bawa duit. Berani seperti itu, saudara. Terus Tamar bilang, sudah kasihkan aja meteraimu, cincin meterai sebagai jaminan. Besok kamu bayar aku. Pakai apa? Ya domba ya boleh. Minta cincinnya untuk pegangan. Besoknya Yehuda nyuruh orang untuk antar dombanya dan ambil cincinnya. Ternyata orang bilang, loh, nggak ada pelacur di sini. Sudah. Yehuda bilang, sudahlah, hilang nggak apa-apa. Sekian bulan kemudian Tamar kedapatan hamil. Dan Yehuda ngamuk sekali. Kurang ajar, dia berzina. Dengan siapa? Ngamuk-ngamuk kan emosi biasa. Orang kalau punya salah itu kadang-kadang parisinya hebat, saudaraku. Wah, ini siapa nih? Bukan. Lapor, panggil Tamar, rajam dengan batu. Tamarnya keluar, ngomong ke bapak mertuanya. Tapi katanya, saya berzina dengan orang yang punya cincin ini. Kaget Yehuda. Nah itu cincin saya. Waktu dia tahu dia yang berbuat dengan menantunya, hukuman dibatalkan. Tamar tetap hidup. Lahir anaknya itu bukan kembar, lahir 2 laki-laki. Nah waktu lahir, anak pertama itu keluar tangannya dulu. Dada-dada dulu mungkin ya. Bidannya lihat, wah ini anak pertama, kasih benang merah. Teriak benang merah, masuk lagi. Set, masuk. Loh, masuk. Nah terus anak yang kedua mestinya nyelip. Keluar duluan. Yang kena benang merah itu malah lahirnya nomor 2. Cuman tangannya keluar, masuk lagi. Yang kedua ini keluar duluan. Nah itu sifat anaknya. Tamar tidak sabar nunggu. Kalau dia sembayang dengan Tuhan, Tuhan akan berikan haknya untuk kawin dengan anak Yehuda yang ketiga. Tapi dia tidak sabar. Dia mendahului Allah. Mendahului yang semestinya dia alami. Dan ketika anaknya lahir, wataknya persis ibunya. Dia mendahului yang pertama. Yang seharusnya tidak boleh dikerjakan. Kalau Anda perhatikan, orang yang hamil itu selama dalam kandungan, dia akan mengalami banyak hal. Karena hubungan dengan ibunya itu dekat sekali. Dan begitu ada sesuatu selama dalam kandungan, itu akan berakibat pada sikap perilaku daripada anak itu sendiri. Alkitab juga mengatakan banyak contoh yang lain yang kita bisa lihat bahwa selama dalam kandungan, kalau ada seorang ibu yang mengandung, Anda mesti jaga dengan sungguh-sungguh. Doakan kandungannya, dikuduskan, setiap hari didoakan, ditumpangi tangan, nanti hasilnya luar biasa. Kalau Anda bisa begitu, Anda akan punya anak-anak yang tumbuh dengan manis. Ya memang anak itu akan ada bandelnya, pada usia tertentu dia mulai berontak karena lingkungan dan keadaan sekitar kita yang begitu, tapi dasarnya engkau punya anak yang baik, yang bisa membahagiakan engkau. Nanti kalau dia bertumbuh dengan terus dewasa, dia akan tumbuh dengan baik. Pak Yusak ngajari saya, kalau ada anak dalam kandungan, terus saya besar, tumpangi tangan tiap kali. Katakan dalam nama Yesus, aku memberkati engkau, tubuh, jiwa, rohnya, bertumbuh sempurna, seperti yang Yesus kehendaki. Waduh, kalau Yesus kehendaki, mesti hebat, saudaraku. Sempurna, seperti yang Yesus kehendaki. Tumpangi tangan, diberkati anak-anakmu. Nanti luar biasa. Sudah besar anaknya. Oh, enggak ada yang terlambat, saudaraku. Ya, orang betang, better late than never. Ya, lebih baik terlambat sedikit daripada tidak sama sekali. Anda bisa terus doakan, bawa dalam doa, dan ikat apa yang tidak baik. Alkitab berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin, saudaraku. Saya mau ajak kita berdoa sama-sama. Saya tidak ngerti apa yang Anda alami atau apa yang ada dalam hidupmu, tapi kita mau doakan sekali lagi sehati. Kalau ada kutuk tertentu, nanti sama-sama kita nyembah Tuhan. Saya doa Anda patahkan, sebutkan masing-masing, dipatahkan dalam nama Yesus. Dan saya percaya ini akan memberkati hidup kita, memerdekakan kita dengan luar biasa. Nyanyikan lagu tadi, tak usah ku takut, El Shaddai, El Shaddai. Katakan, El Shaddai, dia Allah Maha Kuasa, lebih besar dari semua pergumulan, semua ikatan, dan semua belenggu yang mengikat kehidupan kita. Dengan segenap hati, nyanyikan lagu ini, El Shaddai.